Next, selanjutnya kita akan bahas problem 6. Kalian bisa buka modul kalian itu ada di halaman 29, problem 6-nya. Langsung aja kita baca soalnya ya. Di problem 6 ini ada company namanya Cekco, adalah perusahaan cabang dari Yeliko yang merupakan perusahaan yang menjual barang-barang elektronik. Kedua perusahaan ini menggunakan sistem pencatatan periodik FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya. Pada awal tahun 2018, Yeliko dan Cekco memiliki saldo awal persediaan barang dagang masing-masing 360 juta dan 225 juta. Nah, untuk keterangan awal seperti ini, kalian boleh tulis untuk membantu ya. Jadi nanti kita nggak pusing nyari informasinya. Nah, di sini dia bilang awal tahun 2018, berarti pada tahun 2018 itu dia punya saldo awal inventory, saldo awal barang dagang, beginning inventory-nya ada masing-masing untuk Yeli dan cek itu ada Yeli 360 juta, cek 225 juta. Lalu saldo awal persediaan barang dagang Ceko adalah 70%-nya berasal dari Yeli. Markup-nya 20%. 20% markup. Markup di sini tuh maksudnya apa? Jadi kan ini di sini ada pengiriman barang nih dari Yeli ke Cek. Si Yeli ini adalah berperan sebagai kantor pusat, Cek sebagai kantor cabang. Yeli sewaktu mengirimkan barang ke kantor cabang atau ke Cek, itu dia misalnya nih si Yeli ngirimin barang kulkas, harganya 5 juta. Tapi saat dikirim ke Cek, si Cek menghargai barang itu lebih tinggi daripada barang yang dinilai oleh Yeli. Jadi anggapannya Yeli ngasihnya 5 juta, bisa aja si Cek itu markup harganya dinaikin jadi 7 juta. Nah, itu kan berarti ada perbedaan harga kan? Nah, perbedaan harga itu nantinya akan dicatat sebagai unrealized profit. Itu nanti kita akan pelajari di situ. Tapi yang membuat ada markup itu adalah itu. Jadi ada perbedaan harga antara harga yang diakui oleh Yeli dan harga yang diakui oleh si Cek atau si kantor cabangnya. Jadi anggapannya si kantor pusat memakai harga cost, tapi si kantor cabang memakai harga sales. Seperti itu. Lalu ini dibilang lagi, sisanya merupakan barang yang diperoleh dari pihak lain. Itu nggak perlu ya. Sekarang kita langsung ke transaksi pertama berarti. Seperti biasa, jurnal HO and Brands, kalian bikin jurnalnya ke samping HO Brands. Biar nggak salah, kalian tulis nama company-nya juga. Di HO dikasih dalam kurung Yeli, kayak gitu. Atau di Brands dikasih nama kurung Cek. Jadi nggak salah nanti. Kalau udah, kita boleh langsung aja ke transaksi pertama. Dibilang, di sini transaksinya adalah tahun 2018. Dibilang, Yeliko membeli sebuah truk senilai 200 juta secara tunai yang akan digunakan oleh Ceko untuk mendistribusikan barangnya. Untuk itu, Yeliko memutuskan bahwa akun yang berkaitan dengan truk akan dicatat oleh Ceko. Namun, pembayaran pembelian ditanggung sepenuhnya oleh Yeliko. Jadi di sini ada transaksi pembelian truk. Pertama kita lihat dulu, yang beli truk siapa? Di sini kan dia bilang Yeli yang membeli truk. Berarti yang akan mengeluarkan adalah Yeli. Berarti kita catat
Di Yeli, kalian catat pengeluaran kasnya untuk truk. Ini dicatat dulu, biar nggak salah nantinya. Kalian catat pengeluaran kas untuk membeli truknya itu 200 juta, berarti kalian catat 200 juta. Lalu setelah itu, kalian lihat lagi di soal, bahwa memutuskan akun yang berkaitan dengan truk akan dicatat oleh Ceko. Dia bilang akun truknya atau truknya akan dicatat oleh Ceko. Berarti di sini Yeli beli truk, tapi truknya akan dikasih ke Ceko. Karena Ceko yang catat akun asetnya. Berarti nanti akun truk itu kan kendaraan vehicle. Nah, vehicle-nya itu dicatatnya di branch. Karena vehicle aset, makanya kalau bertambah ada di debit vehicle sebesar 200 juta. Nah, kalau kayak gini kan jurnalnya belum selesai kan? Otomatis karena ini termasuk intercompany transaction, transaksi antara Yeli sama brands sama Ceko ini antara HO dan brands, kalian boleh tambahin jurnal penghubungnya adalah untuk Yeli brands pada cash, lalu untuk akunnya cek jadi vehicle pada HO. Jadi dihubungkan dengan akun brands dan akun HO. Untuk pengerjaan akun seperti ini yang perlu diperhatikan yang adalah pencatatan cash sama vehicle-nya tidak boleh salah untuk pertama-tama, karena kalau kalian udah salah di situ, nanti pas di yang lainnya jadi susah. Yang penting tuh kalau ininya udah benar nih, cash sama vehicle-nya peletakannya udah benar, otomatis brand sama HO harusnya udah benar lah ya. Soalnya kan di HO pasti catatnya brands, di brands pasti catatnya HO, jadi itu tidak mungkin salah. Next, nomor 1 udah selesai, sekarang kita ke nomor 2. Di sini, Yeli mengirimkan barang dagang kepada Ceko dengan nilai faktur sebesar 189.750 juta. Keuntungan yang diambil oleh Yeli atas pengiriman ini adalah 15% dari harga pokok. Nah, kalau ada bilang nilai faktur ini sama dengan nilai penjualan, atau sama dengan lagi berarti dengan sales. Karena dikasih tahu salesnya, ingat ya, di akun kantor pusat, nilainya itu kita catatnya sesuai cost. Sedangkan akun kantor cabang atau brands, kita catat sesuai nilai sales. Jadi, pertama-tama kita harus tahu cost-nya nilainya berapa, sales-nya nilainya berapa. Oleh karena itu, sebelum itu biar gampang, kita susun dulu. Di sini kan, dia bilang ada, ini boleh ya, kalian boleh bikin kayak gini, boleh enggak. Di sini dia bilang, pengiriman ini keuntungannya 15% dari harga pokok, berarti gross profit-nya bikin 15%. Harga pokok berarti kan COGS 100%. Berarti sales-nya adalah 115%. Nah, di sini nilai faktur tadi udah dibilang, nilai faktur sama dengan nilai penjualan atau sama dengan sales. Berarti 189.750 posisinya ada di sini. Berarti untuk mencari COGS atau cost, nilainya adalah cost. Untuk mencari nilai cost, berarti caranya kita tulis di sini aja. Untuk mencari nilai cost, rumusnya adalah 189.750 kalian bagi dengan 115 dikali dengan 100. Ini untuk mencari, jadi yang nilainya cost atau sales itu adalah shipment. Di sini kan ada akun pengiriman barang itu shipment. Kalau pengiriman barang ke branch berarti shipment to branch. Nah, shipment to branch nanti nominalnya adalah sebesar nilai cost. Ini sebesar cost. Sedangkan di akun tetangganya di sebelah, ini ada akun namanya shipment from HO.
Shipment from HO ini nilainya adalah sebesar sales. Nilainya sebesar sales. Ini wajib diingat dan wajib dimengerti konsepnya. Jadi kalau misalnya di sini shipment to branch nilainya cost, shipment from HO nilainya sebesar sales. Karena nanti kadang ada soal yang dibalik. Misalnya dia ngasih tahu shipment HO-nya berapa, atau dia ngasih tahu nilai barang yang dikirim tapi posisinya itu ada di akun cabang. Kalau kayak gini kalian harus ngerti cara balikinnya ke akun pusat tuh kayak gimana. Yang penting tuh ininya dulu yang kalian tahu. Kalau shipment from HO itu nilainya sebesar sales, atau yang kalian inget ini aja, nominal yang dicatat di akun branch atau di akun cabang adalah nominal sales, sedangkan nominal yang dicatat di akunnya HO atau di kantor pusat adalah nilai cost, kayak gini. Lalu nilai salesnya ditaruhnya di mana? Ini kan ada 181, 189, 750. Nah, 189, 750 kalian tulis di branch di atas. Nah, ini kan menimbulkan selisih kan kalau kalian lihat akunnya punya selisih. Ini menghasilkan selisih antara dua akun. Jadi pertama kalian ngerjain ini dulu nih, shipment to branch kalian kerjain dulu. Kalau udah, kalian tulis si branch-nya senilai sales. Jadi branch ini senilai sales, sedangkan shipment to branch senilai cost. Nanti angka branch yang didapat 189,750 kan nominalnya harus sama kayak HO. Berarti kalian pindahin branch sama HO-nya. Branch dan HO ini berpasangan. Jadi kalau di sini 189,750, berarti HO di sini juga 189,750. Oleh karena itu, karena HO-nya adalah nilai sales, makanya shipment from HO besarnya akan sebesar sales. Jadi asalnya dari situ. Lalu, ini kan ada selisih nih di kantor pusat. Selisihnya ini akan menghasilkan unrealized profit. Unrealized profit-nya akan dinamakan UIIP. UIP ini kalau disingkat adalah, di sini aja ditulisnya, UIP itu adalah kalau disingkat unrealized intercompany. I-nya itu adalah inventory profit. Jadi ini untuk mencatat profit dari inventory yang masih unrealized, yang belum diakui. Jadi kan pada saat pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang kan belum terjadi penjualan. Otomatis profitnya belum bisa diakui. Oleh karena itu, karena profitnya belum bisa diakui, maka disebut unrealized intercompany inventory profit. Karena profitnya masih unrealized, belum bisa direalisasi. Kayak gitu. Ini kalian boleh singkat akunnya jadi UIP. Atau logikanya, kalau shipment to branch ini sebesar cost, branch sebesar sales, berarti UIP ini akan sebesar gross profit-nya. Kalau kalian lihat dari berdasarkan ini ya, based on ini, kalau misalnya shipment adalah berdasarkan cost, branch berdasarkan sales, maka UIP akan berdasarkan gross profit, yaitu yang nilainya adalah 15%. Seperti ini. Next, soal nomor 2 udah selesai. Sekarang kita ke nomor 3. Terdapat penjualan selama tahun 2018 oleh Ceko dan Yeliko, masing-masing 980 dan 670 juta secara kredit. Untuk nomor 3 ada ralat. Jadi ralatnya aku tulis di sini aja. Bentar. Jadi ralatnya itu kan ada dilakukan oleh Ceko dan Yeliko. Nah, itu kalian tuker posisinya. Jadi terdapat penjualan bla 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 oleh Yeliko dan Ceko.
Ceko, bla bla bla. Jadi dibalik soalnya. Jadi Yeliko duluan, baru Ceko. Kalau udah, ini kan penjualannya nggak penjualan biasa. Kalian tinggal tulis saja. Karena secara kredit, berarti kita memperoleh akun receivable. Debitnya, kreditnya kalian tulis sales, nominalnya tinggal masukin aja. Penjualannya untuk HO ada 980 juta. Lalu untuk Ceko dia ada 670 juta. Sama-sama penjualan kredit. Ini masih penjualan biasa, jadi gampang lah. Catat penjualan aja. Kalau udah, nomor 3 udah selesai, sekarang kita ke nomor 4. Pembelian barang dagang dari pihak lain secara kredit yang dilakukan Yeliko dan Ceko sepanjang tahun 2018 sebesar 277 juta dan 121 juta. Di sini sama, ini beli barang dari pihak luar. Kalau beli barang dari pihak luar, simple aja. Kalau beli berarti ini kan periodik, berarti catatnya di debit purchase. Lalu di kreditnya, karena secara kredit maka ditulis akunnya accounts payable. Nominalnya 277 juta. Sesuai dengan soal. Ini masih gampang. Next, untuk jurnal Cekonya sama, dia bilang terjadi pembelian dari pihak luar, otomatis jurnalnya sama, beli purchase. Lalu kreditnya accounts payable, nominalnya 121 juta. Ini udah selesai. Sekarang kita ke nomor 5 berarti. Untuk nomor 5, Yeliko dan Ceko menerima pelunasan piutang. Rp 880 juta dan 380 juta, di mana 15% dari penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh Yeliko merupakan piutang dari pelanggan Ceko. Untuk kasus ini, pertama kita tulis dulu yang diterima pelunasannya dari Yeli dan Ceko itu masing-masing berapa. Untuk Yeli, dia menerima cash pelunasannya itu 880 juta. Ini kalian tulis dulu 880 juta. Lalu, untuk Ceko, dia menerima pelunasan 380 juta. Berarti sama, Ceko menerima cash 380 juta. Selanjutnya, di mana 15% dari penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh Yeliko merupakan piutang dari pelanggan Ceko. Berarti 15%-nya ini adalah piutangnya Ceko, bukan piutangnya Yeliko. Oleh karena itu, kita pertama-tama tulis dulu yang Yeliko. Berarti kan dari pelanggan Yeliko, piutangnya itu ada 85%. Dari pelanggannya Ceko itu ada 15%. Nah, ini kalian tinggal berarti untuk account receivable atau pelunasannya dari Yeliko itu 880 juta, kalian kalikan 85%, dapat 748 juta. Ini kalian catat jurnalnya, tulis jurnal branch. Nominalnya 15% dikali 880 juta sama dengan 132 juta. Kalau udah, ini untuk di jurnalnya Yeliko udah selesai. Sekarang kita pindah ke jurnalnya Ceko. Lalu sekarang untuk jurnalnya Ceko, karena di sini kita udah catat branch ada 130 juta, berarti ada HO 132 juta juga. Karena di sini branch-nya adanya di kredit, berarti HO adanya di debit posisinya. Lalu, ini saldonya kalian jumlahkan, dapat diperoleh accounts receivable 512 juta. Kalau udah, ini jurnalnya udah selesai untuk nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6. Untuk nomor 6, Ceko menyetorkan kas kepada Yeliko sebesar 3/8 dari uang yang diterima Ceko dari pelunasan piutangnya. Nah, menyetorkan kas
ke Yeli, Ceko menyetorkan kas ke Yeli. Berarti kita catat si Ceko dulu. Ceko menyetorkan kas, berarti kasnya berkurang di kredit. Ke Yeli berarti muncul HO di debit. Nilainya 3/8. Berarti 3/8 kalian kalikan dengan, udah ada rumusnya di bawah. Nilainya adalah, ini tadi HO, 3/8 dikalikan dengan uang yang diterima dari pelunasan piutang. Uang pelunasan piutang itu ada 380 juta. Makanya 3/8 dikali 380 juta. Hasilnya 142.500. Kalau udah, jurnalnya sudah selesai untuk di Ceko. Sekarang kita pindah ke Yeliko. Karena ada akun HO di debit, nanti muncul akun branch sebesar nilainya 142.500. Ini kalian tinggal balikin aja. Karena Ceko yang mengirimkan, berarti cash yang berkurang di Ceko. Terus Yeliko mendapatkan cash. Akun penghubungnya adalah branch dan HO. Kalau udah, nomor 6 juga udah selesai. Sekarang kita ke nomor 7. Yeli dan Cek masing-masing melunasi 85% hutang mereka atas pembelian barang dagang sepanjang tahun 2018. Untuk nomor 7 ini, kalian cuma catat jurnal pelunasan hutang aja. Di sini hutangnya, kalian catat pelunasan hutang berarti accounts payable pada cash jurnalnya. Lalu nominalnya dia bilang 85% dari hutang pembelian. Pembelian dagang tahun 2018 itu ada, kalau kalian lihat itu, bentar, kita cek dia purchase nih di sini. Dia purchase ada 277 juta. Makanya di sini 85% dikali 277 juta, hasilnya adalah 235.450 untuk Yeli. Lalu untuk Ceko sama pelunasan hutang, account payable pada cash akunnya, nominalnya diperoleh dari 85% dikalikan dengan pembelian pada tahun 2018, yaitu 121 juta. Hasilnya adalah 102.850. Kalau udah, nomor 7 juga udah selesai. Sekarang kita ke nomor 8. Beban yang ditanggung oleh Yeli terdiri dari beban gaji 75 juta, beban gaji 75 juta, lalu ada beban asuransi 13,5 juta, ada beban sewa 25.700, ada beban depresiasi 17.200, nah, beban ini akan ditanggung oleh, beban yang ditanggung Ceko adalah 2/5 dari setiap beban Yeli. Semua beban tersebut dibayar secara tunai, kecuali beban depresiasi. Nah, berarti untuk operating expense ini kalian totalin aja berapa semuanya. Totalin. Lalu dia bilang yang dibayar tunai semua, kecuali akumulasi depresiasi. Berarti depresiasinya ini ada 17.200. Kalian tulis 17.200. Nah, cash-nya berarti yang dicatat adalah beban gaji, beban asuransi, dan beban sewa. Atau kalau misalnya mau gampang, ini kalian selisihin aja. Dapat ini. Kalau udah, pencatatan beban di kantor pusat juga udah selesai. Sekarang kita mencatat beban di kantor cabang. Untuk kantor cabang, dia bilang nih, beban yang ditanggung adalah 2/5 dari setiap beban yang ditanggung oleh Yeli. Karena dia bilang 2/5 dari setiap beban, kalian boleh nih kaliinnya langsung 2/5 dikali totalnya Yeli tadi berapa? 131.400. Ini boleh. Tapi kalau misalnya pecahannya beda-beda, misalnya dia bilang beban yang ditanggung adalah 2/5 dari beban gaji, 3/5 dari beban asuransi, 1/5 dari beban sewa. Nah, itu kalian harus cari satu-satu ya bebannya berapa. Kalau kayak gini kalian boleh totalin dulu,
terus dikali 2/5. Kalau ini berarti dia kaliinnya langsung dari sini. Dari 131.400 dikali dengan 2/5, dapatnya 52.560 operating expense-nya. Lalu untuk akumulasi depresiasi, berarti kan ini ada 17.200. 17.200 kalian kalikan 2/5. Nanti dapat 6.880. Sisanya masukkan ke cash. Karena dia bilang semua dibayar tunai kecuali beban depresiasi. Kalau udah, ini udah selesai juga. Next, kita catat jurnal nomor 9. Saldo akhir persediaan barang dagang Yeli adalah 262 juta dan Ceko 109,5 juta. Di mana sebesar 29 juta merupakan barang dagang yang berasal dari pihak lain. Nah, untuk jurnal ini udah sampai salah. Kemarin ujian banyak yang salah, kebalik. Untuk IS pada MI ini untuk mencatat jurnal beginning. Kalau MI pada IS ini untuk mencatat jurnal ending. Jadi jangan sampai kebalik gitu loh. Nominalnya kalian ambil dari ini. Ini kan Yeliko. Yeliko dia punya beginning itu 360 juta. Nah, kalian tutup 360 jutanya. IS pada MI 360 juta. Lalu endingnya MI pada IS 262 juta, ambil dari soal nomor 9. Nomor 9 dia bilang saldo akhirnya Yeli 262. Ya udah kalian pindahin ke sini saldo endingnya. Kalau udah selesai yang Yelinya. Sekarang ke cek juga sama, beginningnya ambil dari atas tadi yang kita udah tulis. 225. Tulis di sini 225. Lalu untuk ending MI pada IS ambil dari soal juga. Di sini ada persediaannya itu 19.500. Ya udah kalian pindahin 19.500. Kalau udah baru di blok, udah selesai. Sampai sini berarti dari 1 sampai 9 udah selesai. Next, kita bikin soal dia minta tadi apa? Jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, eliminasi. Jurnal transaksi ini ya, 1 sampai 7. 1 sampai 7 ini jurnal transaksi. 8 ini penyesuaian. Bentar, 8 transaksi. 1 sampai 8 transaksi. 9 penyesuaian. Sekarang kita ke jurnal penutup. Untuk jurnal penutup, sama kayak tadi, tapi untuk penutup aku saranin kerjain branch dulu, baru kerjain yang HO-nya. Kita kerjain yang branch ya. Nah, yang branch ini pertama berarti kalian tutup si sales, tutup shipment from HO, tutup purchase, lalu tutup OPEX. Udah, itu aja yang ditutup. Sales, shipment from HO, purchase, OPEX. Nanti diperoleh income summary sebesar 306.690. Ini kalau kalian misalnya udah hitung. Angkanya ngambil tinggal dari atas, tinggal comot. Kalau jurnal penutup itu gampang, tidak susah. Lalu setelah ini selesai, kalau ini udah, kalian bikin jurnal penutup satu lagi untuk di jurnalnya Ceko atau jurnalnya Brands, itu namanya income summary pada HO. Posisi ini tergantung ya nominalnya. Ini kan kalau misalnya kalian jumlahin nih ya, ini ada di debit itu, kalau misalnya kita bikin T account, ini ada 225 juta. Terus ada 109.500. Kemarin juga banyak yang salah tuh, posisi IS sama RE. Pas penutup, ya ampun. Itu kalian bikin T account dulu. Di sini kan income summary 225. Terus ada 109.500 di kredit. Satu lagi ada 306,690. Nah, ini kalau bisa kalian totalin dulu loh. Jadi tidak salah. Kalau misalnya nggak bisa sekaligus gitu langsung.
Kalian totalin. Berarti kan ini ada 225. Terus ini ada berapa nih? Ada 41619. Kalau diselisihin supaya balance kan, ini kalau mau 41619 berarti di sini saldonya mesti berapa nih? Berarti ini mesti ini kurangin nih. Dapat 191,19 baru balance deh 416,19. Nah, ini yang kalian ambil angkanya. Ini kan ada di debit income summary-nya. Ya udah kalian tulis income summary-nya di debit 191 190. Lalu kreditnya HO 191 190 kayak gitu. Ini supaya tidak salah. Atau misalnya kalau kalian mau hitung-hitung juga boleh sih kalau udah bisa. Cuma kalau nggak bisa ya ngejainnya pakai T-account lah. Ini anggaplah T-account. T-account-nya bikin bagus sedikit. Anggaplah ini T-account. Jadi biar nggak salah. Tapi kalau udah bisa langsung ya bisa lah hitung sendiri. Ini income summary. Kalau ini udah selesai income jurnal penutupnya si branch. Sekarang kita kerjain jurnal penutupnya home office. Jurnal penutup home office ini agak banyak. Kenapa? Karena dari branch ini kan kita menghasilkan profit kan. Profitnya itu nanti penjualan segala macam ditutup dalam income summary. Nah, income summary-nya ditutup dalam HO. Nanti akun HO-nya kan sama kayak branch di home office. Nah, ini akan jadi di closing-nya si home office ini, di closing semua sampai profit-profitnya. Kalau kalian lihat ini ada UIP juga di closing. Jadi di bagian cabang sedikit penutupnya, tapi di bagian kantor pusat ini penutupnya agak banyak. Pertama sama untuk closingnya, sales, income summary, sales, shipment to branch, purchase, operating expense. Ini nominalnya ambil dari atas. Ini penutup yang umum. Yang pastinya harus ditutup dulu. Jangan sampai salah. Kalau salah, ke bawah salah. Lalu yang kedua, catat ini. Kan tadi dari sebelah kita dapat HO kan di kredit. Nilainya 191, 190. Nah, nilai ini kalian pindahin ke branch di sebelahnya. Karena di sini HO-nya di kredit, makanya nanti branch-nya di debit. Pokoknya ini beda ya, ini debit, ini kredit. Nggak boleh sama. Nominalnya 191, 190. Lalu, karena branch-nya di debit, maka di kreditnya adalah branch income. Kalau di sini posisinya HO di debit, berarti kan branch-nya di kredit nih. Kalau branch-nya di kredit, maka posisinya branch loss. Jadi ini tergantung posisinya si HO. Karena ini branch-nya di debit, maka jadi branch income. 191, 190. Kalau udah, ini udah sampai penutup yang ini. Sekarang kita ngejain penutup si UIP atau penutup si inventory tadi. Untuk penutupnya si inventory ini, kita akan catat transaksi yang intercompany-nya aja. Jadi transaksi intercompany saja atau transaksi yang berhubungan atau cuma transaksi yang barang yang hasil kiriman, barang kirimannya si HO aja. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat di soal nih, dia bilang kan ada di mana saldo awal persediaan barang dagang 70% merupakan barang yang dikirim Yeli. Nah, yang kita hitung di sini tuh cuma barang yang hasil kiriman si Yeli doang.
Jadi sebenarnya akun ini tuh dibikin sama masing-masing brands. Jadi misalnya kalau kalian ini kan kebetulan brandsnya cuma satu kan. Jadi ini kita dalam sisi si brand satu doang. Tapi kalau brandsnya ada dua, berarti kalian bikinin 2 kali. Dari brands A sama brands B. Kalau ini cuma sih dari Ceko doang. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka inventory. Namun, angka inventory di sini adalah angka inventory yang hanya berasal dari kiriman kantor pusat, bukan inventory yang beli dari pihak luar. Jadi, inventory yang beli dari pihak luar dikecualikan. Dengan kata lain, harus dikeluarin, dibuang perhitungannya. Pertama, kalian bikin dulu tabelnya, ada cost, sales, UIP. Cost ini berarti tadi yang 100%. Lalu untuk sales, di sini posisinya ada 2 nih. Bisa yang 15% atau bisa yang 20%. 15% itu kita dari soal yang ini, yang shipment. Lalu 20% itu bisa dari nih. Jadi kan ini. Tadi kan kita sales ada bikin 115%. Namun kalau kalian lihat soal sebelumnya, ada beginning inventory yang ternyata markup-nya itu 20%. Berarti ini kan nominalnya bukan 115 dong, tapi 120%, iya gak? Kalau di sini markup-nya 20%, berarti di sini 120%. Terus di sini 100%. Berarti posisi sales di sini ada 2 jenis sales. Pertama, sales yang beginning ini pakai markup 20%. Ini untuk beginning, pakai markup-nya 20%. Untuk shipment yang di sini markup-nya pakai yang 15%. Lalu untuk ending gimana, Ci? Pakai yang 15 atau pakai yang 20? Untuk ending pakainya yang terakhir, yang 15. Karena kan dianggap itu, kan ini metodenya FIFO ya. Jadi dianggap itu barang yang udah masuk, udah kejual semua. Makanya kita pakai persentase yang terakhir saja, yang 15%. Nah, ini jadi nggak perlu ditulis ya, ntar aja. Nah, pertama kita masukin, ini sales 157.500, dapetnya dari mana? Tadi ingat ya, angka ini cuma berasal dari inventory yang berasal dari kantor pusat. Jadi untuk mencari sales beginning, itu kalian pakai rumus ini. Sales beginning itu kalau kalian cek soal di sini, di mana saldo persediaan barang dagang 70%-nya merupakan barang yang dikirimkan dari Yeli. Berarti beginning-nya itu cuma 70% nih yang dari Yeli. Nah, ini berarti kalian kali nih. 70% kalikan sama beginning inventory-nya Ceko. Beginning inventory-nya Ceko berapa? 225 juta. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalian cuma hitung barangnya yang dari itunya aja, yang dari kantor pusat aja. Kalau dari beli dari orang lain mah gak usah dimasukin, itu beda lagi. Nih, ini untuk mencari ini ya. Jadi ini diperoleh dari 70% dikali 225 juta. 225 juta adalah beginning inventory-nya si Ceko. Dikali 70%. Ini masuk ke sales. Ingat ya, harga-harga adanya di jurnal brands atau di jurnalnya Ceko itu adalah harga sales. Jadi jangan salah. Itulah alasan kenapa angkanya ini habis dikali beginning inventory-nya Ceko ditaruhnya di angka sales. Karena angka dari sebelah brands ini masuknya ke sales semua. Lalu untuk shipment mah gampang, kalian tinggal nyomot aja dari atas nih. Nyomot brand sales-nya itu 189.750. Tinggal nyomot, gampang kan?
Nah, tadi ini kita lewatin dulu, kita ke atas dulu deh, ini selesain dulu. Ini kan salesnya 157.500, didapat dari 70% kali 225 juta. Lalu beginning inventory-nya diperolehnya dari mana? Nah, untuk beginningnya ini, yang senilai cost, ini kalian hitung dari sini nih. Ada 120%, 100%, 20%. Kan dia bilang beginning itu markup-nya 20%. Nah, berarti kalian boleh nih susun di bawah. Mana tadi? Nih, sini. 120%, 100%, 20%. Ini untuk sales, cost, gross profit atau UIP. Di sini 157.500 adalah sales. 157.500 sales. Berarti untuk mencari cost, kalian tinggal caranya adalah 157.500 dibagi 120 dikali 100. Hasilnya adalah ini kita kasih Ctrl C. Satu 131.250. Lalu untuk UIP sama, rumusnya boleh pakai ini. Boleh kalian pakai rumus, berarti ini 1 dibagi 110 dikali 20. Atau kalian mau selisihin ini sama ini juga boleh kok. Sama hasilnya. Nah, sama kan? 131, 250, 26, 250. Sama. Kalau udah, baris pertama udah kelar. Clear. Sekarang ke baris kedua, shipment. Baris kedua shipment, nyomot aja dari jurnal. UIP-nya ini, ambil 24750. Tuh. Terus, shipment-nya 165. Masuk ke cost. Selesai. Nomor 2 udah selesai. Tapi nomor 2 ini kasusnya boleh nyomot kalau misalnya cuma ada 1 kali kirim ya. Kalau ada 2 kali kirim ya kalian harus jumlahin dulu. Tidak boleh asal nyomot. Oke? Sedangkan sekarang yang ending. Kalau ending, kita lihat saldo ending berarti. Di sini endingnya cek, itu ada endingnya 19500. Ending cek. Itu ada 19500. Dibilang 29 juta merupakan barang dari pihak luar. Dari pihak luar, itu ada 29 juta. Nah, ingat ya, UIP ini cuma boleh barang dari kantor pusat. Jadi kalau ada pihak luar harus dibuang. Nah, ini kalian berarti harus kurangin nih. Ini harus dikasih minus. Jadi ini kalian tinggal kurangin saja berapa. Berarti itulah yang jadi harga ending check dari HO saja. 80.500. Masukkan ke nominal sales. Kemudian untuk ending ini 70 juta. Tadi kan kita setuju ya. Ending dan shipment pakai yang 15%. Kenapa? Karena dianggap barang yang awal yang 20% ini sudah terjual semua. Karena metodenya FIFO. Jadi kita pakai persentase yang baru yang 15%. Nah, caranya berarti tadi kan 115, 100, 15. 115 itu yang 80.500. Berarti untuk mencari
isi kos ini 8.500, kalian kalikan bagi 115 dikali 100. Nanti diperoleh hasilnya 70 juta. Kalau kita hitung, coba aja ya. 8.500 dibagi 115 dikali 100. 70 juta, ya kan? Nah, ini kalian tinggal selisihin aja ya, biar gampang. Ini sama dengan, ini kalian kurang sama ini. Dapat 10.500. Kalau udah semua, nanti kalian jumlahkan beginning ditambah shipment dikurang ending. Ini dikasih minus ya. Nanti akan diperoleh realize UIP. Realize UIP-nya itu adalah 4.500. Nah, angka ini yang akan kalian jurnal. Jadi, dari unrealized yang terjadi, unrealized yang kita catat nih, UIP unrealized 24750 sama beginning sebelum-sebelumnya, yang realized itu ada 40.500. Nah, profit yang realized itu harus kita jurnal menjadi income unrealized-nya, diubah jadi realized. Nah, jurnalnya adalah UIP pada branch income. UIP kan saldo normalnya di kredit. Karena dia menjadi realized, menjadi income, makanya dihapus di debit, terus muncul branch income. Nominalnya senilai ini. Jadi beginning ditambah shipment dikurang ending. 4.500. Kalau udah, ini jurnalnya sudah selesai. Untuk yang UIP. Kalau udah lagi sekarang, kita catat jurnal, ini kan ada branch income, 2. Branch income ini harus ditutup ke income summary. Ini kalian totalin nih. Kan ada saldo di kredit. Tutuplah di income summary. Kalau di total nih hasilnya dapat 231.690. Ini kalau masa tulis deh ya. 191 190 ditambah 4.500. Dapat 231.690. Tutup ke income summary. Kalau udah semua saldo income summary-nya, kalian tutup ke return earnings. Ini income summary-nya ada lumayan banyak. Nah, pas nutup ini jangan sampai salah. Kebiasaan salah. Saldonya kebalik. Bukan kebalik sih. Akunnya kebalik. Ada yang IS pada RE, RE pada IS. Kalau nggak, kalau bingung, bikin T-account. Jadi tidak salah. Nih ya, kita coba bikin T-account-nya. Berarti kalau T-account, ini ada 360 juta, 262 juta. 360, 262. Lalu ada 736, 600. 736, 600. Lalu ada 231, 690. 231,690. Habis belum sih? Udah, doang. Nah, kalau udah baru nih. Jadi nggak salah gitu loh. Kalau salah udah saya ngitung salah. Nih kalian bikin income summary T-account-nya. T-account-nya sih income summary. Jadi tidak salah loh. Ini kalau di total berapa nih? Ini kalau di total adalah hasilnya salah. Tadi berapa sih? 262. Jadi jangan sampai salah lagi, kecuali kalian udah pro ya ngitungnya. Kalau udah pro mah nggak usah kayak begini.
Nah, ini berarti 360. Berarti supaya saldo akhirnya balance, nanti akan muncul income summary itu di mana? Berarti ini salah lagi. 1230,29. Nah, ini berarti harus saldonya itu adalah sebesar ini dikurang ini. 870,290 ada di debit. Nah, ini kalian masukin deh di debit 870,290. Kreditnya return earning 870,290. Jadi tidak salah kalau bikinnya di account. Cuma kalau kalian bikinnya itu, aduh, udah RE-nya di atas, IS-nya di bawah, kebalik-balik, saldonya salah. Nah, kalau udah, jurnal penutup udah selesai, sekarang kita ke jurnal terakhir, yaitu jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi, jurnalnya fix nih, ada 4. 1, 2, 3, 4. Jurnalnya pasti HO pada branch, karena normal balance-nya branch ada di debit. Normal balance branch itu di debit ya. Normal balance HO ada di kredit. Karena ini kita mau eliminasi, makanya HO pada branch. Intercompany transaction itu biasanya dieliminasi. Makanya ini shipment to branch, shipment from HO juga dieliminasi. HO pada branch juga dielim. UIP juga dielim, karena UIP ini adalah intercompany transaction. Nah, ini HO pada branch, jangan salah nih. Tapi ini tergantung saldo sih. Tapi biasa normal balance ini. Normal balance branch itu biasa di debit. Normal balance HO di kredit. Tapi posisi ini bisa berubah, tergantung saldo. Kalau misalnya kalian ngejurnal, tiba-tiba ternyata branch-nya gedenya di kredit atau gedenya di debit. Untuk ini tergantung ya, optional. Kita kasih tanda bintang aja. Tanda bintang artinya optional. Posisi bisa berubah. Tapi umumnya kayak gini. Nah, ini diperoleh dari kalian jumlahkan semua branch-nya. Branch 1, branch 2, branch ini dikurang. Pokoknya di total semua lah. Sampai nanti nemu ini. Di jurnal transaksi aja yang di total ya. Nih. Jadi kalian total semua. Mana sih 29? Ini dia pakai saldo HO yang dihitung. Atau misalnya kalian mau hitung nih. Pas ngitung branch-nya 100. Nih, pas ngitung branch di total 100, pas ngitung HO di total 200. Berarti kalian ngerjainnya salah. Pokoknya kanan kiri saldonya pasti sama. Pas kalian ngitung branch di sini totalnya 200, di sini pas kalian ngitung HO pasti totalnya juga 200. Kalau beda berarti kalian salah. Karena angka branch dan angka HO harus nominalnya sama. Makanya nanti dieliminasi. Angkanya sama. Ini kalian hitung dulu ya sendiri. Terus UIP pada merchandise inventory beginning. Ini jurnalnya pasti, jadi kalian hafalkan saja, tidak apa-apa. Ini angkanya diperoleh dari sini, tabel UIP. Angka beginningnya pindahkan ke sini. Dapatlah UIP pada merchandise beginning 26250. Lalu ini juga pasti shipment to branch, UIP, shipment from HO. Angkanya juga sama, ngambilnya dari sini. Tapi pakai angka yang ini, yang kedua. Nih. Yang shipment. Kalau yang tadi pakai angka beginning, ini pakai angka shipment. Nanti ada yang pakai angka ending. 10.500 nih. Angka ending. Ini nggak minus ya. Jadi kayak gini.
Jurnalnya ini pasti ya, WIP pada merchandise beginning, shipment to branch WIP pada shipment from HO, angkanya tinggal nyomot dari angka ini. Terus inventory ending, income statement pada inventory ending balance sheet. Ini tidak boleh salah. Jadi ini IS-nya di atas, balance sheet-nya di bawah. Jadi kita memindahkan saldo inventory ending yang di IS ke inventory ending yang di BS sama IS. Jadi ini tidak boleh terbalik. Nominalnya ambil dari saldo ending 10.500. Kalau udah, jurnalnya untuk problem 6 sudah selesai.